Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke teman-teman sekalian, pada video kali ini saya kembali akan membahas beberapa contoh soal yang berhubungan dengan diagram reasoning. Nah, seperti apa bentuk-bentuk soalnya? Langsung saja kita lihat bersama-sama. Kita mulai dengan soal nomor 1. Perhatikan urutan gambar berikut ini. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada urutan beberapa gambar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 gambar ya. Kemudian pertanyaannya itu tentukan gambar yang cocok untuk melengkapi bagian yang kosong. Jadi bagian yang kosong itu adalah gambar nomor 5. Coba lihat opsinya, ada opsi A, B, C, D, dan E. Nah teman-teman sekalian, kalau teman-teman berhadapan dengan soal seperti ini, maka yang perlu teman-teman pahami bahwasanya model soal seperti ini adalah model soal gambar dengan pola berulang. Ya, gambar dengan model pola yang berulang. Jadi berdasarkan urutan gambar yang ada, maka kita bisa lihat bahwasanya untuk gambar nomor 1 dan nomor 3 itu polanya berulang. Begitu pula dengan gambar nomor 2, nomor 4, dan nomor 6 polanya juga berulang. Oleh karena itu, kita bisa asumsikan bahwasanya gambar nomor 5 ini harusnya sama polanya dengan gambar nomor 3 dan gambar nomor 1. Nah, sekarang kita coba lihat opsi yang ada. Kalau kita lihat gambar nomor 1 dan gambar nomor 3, di sini ada beberapa bagian gambar kecil yang terdapat pada setiap sisi gambar yang ada, yaitu segitiga terbalik warna putih, lingkaran kecil warna hitam, segitiga terbalik warna hitam, kemudian segitiga warna hitam di pojok kanan bawah. Nah, pada opsi yang ada yang memenuhi atau yang sama dengan pola nomor 1 dan pola nomor 3 itu adalah opsi E, dimana kalau kita lihat di sini segitiga terbalik warna putih sama, dan lingkaran kecil warna hitam ini sama, kemudian segitiga terbalik warna hitam sama, kemudian sini ada segitiga warna hitam sama. Jadi untuk nomor 1 ini jawabannya adalah E ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap apa yang saya jelaskan ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman punya jawaban lain, maka silakan tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan urutan gambar berikut ini. Jadi di sini ada 6 gambar lagi ya. 2, 3, 4, 5, 6. Tentukan gambar yang tepat untuk melengkapi bagian yang kosong. Kita coba lihat opsinya sama dengan opsi yang ada pada soal nomor 1. Ada 5 opsi, yaitu A, B, C, D, dan E. Yang perlu teman-teman pahami untuk soal nomor 2 ini adalah bentuk soal gambar dengan pola berurutan ya. Gambar dengan pola berurutan. Nah, kalau kita perhatikan gambar nomor 1, 2, 3, 5, dan 6 itu masing-masing terdapat 5 baris lingkaran oval di dalamnya. 4 baris lingkaran oval di dalamnya ya. Jadi di gambar nomor 1 ada 4 baris lingkaran oval, gambar nomor 2 ada 4 baris lingkaran oval, gambar nomor 3 ada 4 baris lingkaran oval, gambar nomor 5 juga ada 4 baris lingkaran oval, gambar nomor 6 ada 4 baris lingkaran oval. Nah, seperti saya katakan tadi, ini adalah bentuk gambar dengan pola berurutan. Sekarang kita coba lihat. Nah, gambar 2 ya. Gambar 2 baris pertama itu merupakan diambil dari baris terakhir pada gambar 1. Jadi seperti ini polanya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi pada gambar 3 yang ada pada baris pertama itu merupakan baris terakhir dari gambar nomor 2. Jadi seperti ini. Maka seharusnya yang ada pada gambar nomor 4 itu baris pertama adalah baris terakhir dari gambar nomor 3, yaitu 2 lingkaran oval. Kemudian di sini kalau kita lihat gambar nomor 5, baris pertamanya itu 4,5 lingkaran oval, ini harusnya merupakan
baris terakhir dari gambar nomor 4 ya, baris terakhir dari gambar nomor 4, karena yang ada pada gambar nomor 6 itu baris pertama yang merupakan baris terakhir dari gambar nomor 5. Nah, sekarang kita coba lihat opsinya, kira-kira mana yang memenuhi syarat untuk bisa mengisi gambar atau bagian yang kosong. Nah, sekarang kita lihat di gambar nomor 4 ini baris pertama itu harusnya diisi dengan 2 lingkaran oval karena merupakan baris terakhir dari gambar nomor 3. Nah, pada opsi yang ada yang merupakan baris pertama dengan 2 lingkaran oval itu ada pada opsi B, D, dan E. Berarti opsi A dan C itu sudah salah ya. Kemudian kita lihat lagi gambar 5. Gambar 5 ini baris pertamanya adalah 4,5 lingkaran oval. Seperti pola yang ada di sini, bahwasanya gambar yang ada pada baris pertama itu apa? Lingkaran oval yang ada pada baris pertama itu adalah gambar yang ada pada baris terakhir di gambar berikutnya. Berarti harusnya yang ada di sini di baris terakhir itu adalah 4,5 lingkaran oval. Jadi kalau kita perhatikan di opsi yang ada 4,5 lingkaran oval, yang memenuhi itu adalah opsi B dan opsi E. Sekarang kita silang opsi D karena tidak memenuhi syarat. Nah, sekarang kita perhatikan lagi, kalau misalnya di sini di baris pertama gambar 4 itu adalah 2 lingkaran oval, maka otomatis yang harusnya muncul di baris kedua adalah 2,5 lingkaran oval ya. Berarti baris pertama pada gambar 3 ini harusnya menjadi baris kedua pada gambar nomor 4. Kemudian baris kedua pada gambar nomor 3 harusnya menjadi baris ketiga pada gambar nomor 4. Jadi baris kedua pada gambar nomor 4 itu harusnya 2,5 lingkaran oval. Nah, kalau kita lihat di opsi yang ada, baris kedua dengan 2,5 lingkaran oval itu ada pada opsi B, sedangkan opsi E itu tidak ada. Berarti untuk soal nomor 2 ini jawaban yang benar adalah B ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi nomor 2 ini adalah bentuk soal dengan pola berurutan seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba lihat soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini kalau teman-teman perhatikan ada 2 set gambar ya. Set A dan set B. Set A terdiri dari 5 gambar, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian set B juga ada 5 gambar, 2, 3, 4, dan 5. Pertanyaannya, termasuk dalam set yang mana gambar berikut ini? Jadi ini ada gambar. Di sini kita diminta untuk menentukan gambar ini masuk di set mana, apakah set B atau set A, atau dia bisa masuk ke dalam kedua-duanya, ke dalam set A dan set B. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah pola gambarnya ya. Jadi opsinya set A, set B, set A, dan set B, atau tidak kedua-duanya. Kalau kita lihat di sini, gambar yang ada di sini itu terdiri dari 3 lingkaran warna hitam, 4 lingkaran warna putih, dan 2 lingkaran dengan tanda plus di dalamnya. Nah, sekarang kita coba lihat gambar yang ada di set A. Gambar set A itu gambar satunya 4 lingkaran hitam, gambar 2-nya 2 lingkaran hitam, gambar 3-nya 5 lingkaran hitam, kemudian 4 lingkaran putih dengan tanda plus di tengahnya. Kemudian gambar nomor 4 itu ada 5 lingkaran putih dan 4 lingkaran putih dengan gambar plus di tengahnya. Kemudian gambar nomor 5 itu ada 4 gambar hitam, 1 gambar putih, lingkaran putih, dan 4 gambar lingkaran dengan plus di tengahnya. Sekarang kita coba lihat set B. Set B kalau kita perhatikan masing-masing lingkaran yang ada di gambar 1 itu ada 3, 1, 2, 3. Di gambar 2 juga ada 3, gambar 3 juga ada 3 lingkaran hitam, gambar 4 3 lingkaran hitam,
Gambar 5 3 lingkaran hitam ya. Kemudian di apa lagi? Kemudian kita lihat di gambar 1, di sini ada 3 lingkaran putih, 3 lingkaran putih. Kemudian ada 1 2 3 4 5 lingkaran putih, 4 lingkaran putih, 1 lingkaran putih. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini sebetulnya gambar yang ada di sini itu bisa masuk pada set B ya. Karena patokan kita sebetulnya ada pada lingkaran hitam yang ada. Ya, lingkaran hitam itu masing-masing 3. Kalau kita lihat di sini ada 3, di gambar 1 ada 3, gambar 2 ada 3, gambar 3 ada 3 lingkaran hitam, gambar 4 ada 3 lingkaran hitam, kemudian gambar 5 juga ada 3 lingkaran hitam. Jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah B ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjut soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, di sini ada 6 gambar. 1 2 3 4 5 6. Tentukan gambar yang tepat untuk melengkapi bagian yang kosong. Kita coba lihat opsinya A, B, C, D, dan E. Nah, ini model soal seperti ini adalah model soal pola berurutan lagi ya. Gimana kalau kita perhatikan ini di gambar 3. Gambar 3 ini masih gambar 2, 3, 4, 5 ini masing-masing dalamnya ada gambar-gambar kecil ya. Ada segitiga, kemudian segi 4 warna hitam, segi 4 warna putih, dan segitiga warna hitam. Kalau kita perhatikan polanya seperti ini teman-teman ya. Jadi gambar pertama gambar kecil pertama yang ada di gambar sebelumnya itu menjadi gambar polanya seperti inilah ya. Kalau kita perhatikan berarti harusnya di gambar nomor 1 itu yang pertama adalah segitiga warna hitam ya, seperti ini polanya. Jadi ini ke sini, kemudian ini ke sini, ini ke sini, kemudian ini ke sini, dan ini ke sini. Berarti di sini harus segitiga warna hitam. Mana yang ada di opsi, yaitu ada di D dan E. Ya, kalau di sini warna hitam, kalau coba kita perhatikan, kalau di sini warna hitam berarti yang menjadi gambar sebelumnya itu adalah lingkaran segi 4 warna hitam, kemudian segi 4 warna putih, kemudian segitiga warna hitam. Berarti di sini harusnya setelah segitiga warna hitam, maka yang ada itu adalah segitiga warna putih ya, karena polanya nanti seperti ini ya. Kemudian nanti di sini segi 4 warna hitam dan terakhir segi 4 warna putih. Polanya seperti ini dia ya. Perhatikan begini polanya, juga seperti ini. Kalau kita tarik garisnya, polanya seperti ini. Nah, oleh karena itu kalau kita perhatikan di opsi yang ada, yang memenuhi syarat itu adalah opsi E ya. Ini orang berarti jawabannya adalah E. Oke, mungkin penjelasan saya kurang begitu mantap ya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Karena kalau kita melihat pola, maka seharusnya kita bisa paham gambar mana yang bisa mengisi bagian yang kosong ya. Ya, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 5. Oh, sudah muncul jawabannya. Ini soal terakhir dari rangkaian pembahasan kita. Perhatikan gambar berikut. Ada 2 set gambar, set A, set B. Kemudian kita diminta untuk menentukan gambar ini masuk di set mana. Jadi jawabannya itu masuk di set B ya. Kenapa demikian? Ya, kalau kita perhatikan pada gambar yang ada di sini itu ada 1 bintang warna hitam, ada 4 bintang warna putih, dan ada 1 bintang dengan garis datar di tengahnya. Nah, kalau kita lihat yang ada di opsi itu ya, yang memenuhi syarat adalah set B. Ya, di sini kalau kita lihat set B yang di gambar 1, 2, 3, 4, 5. Gambar 1 itu di sini ada bintang warna hitam, semua ada. Kemudian ada lagi 4 bintang warna putih, masing-masing ada ya. Kemudian ada 1 bintang dengan garis datar di tengahnya ya. Ini perhatikan. Oleh karena itu untuk soal nomor 5 ini jawabannya B. Kenapa bukan A? Karena di A ini
Kalau kita lihat di gambar 1, di sini terdapat ada 2 bintang yang di tengahnya ada garis datar. Dan gambar 2 di sini ada 2 garis datar. Ini ada juga 2 garis datar. 2 garis datar ya. Sementara gambar yang diminta itu gambar yang sementara gambar yang ada di sini itu yang ada garis datarnya itu hanya 1. Maka dari itu yang memenuhi syarat adalah set B. Jadi gambar ini masuk di set B. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, memang ini agak rumit soalnya ini, ya, diagram reasoning. Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan dengan teliti, setiap soal yang ada itu punya pola yang bisa dibaca dengan jelas dan bisa dengan mudah dimengerti. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Latihan yang keras adalah cara terbaik untuk bisa menaklukkan tantangan yang sulit. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.